Mari anak-anak Ibu, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk memulai pelajaran kita. Mari anak-anak Ibu sekalian, siapkan semua yang diperlukan untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa, yang pertama Alkitab, yang kedua siapkan alat tulis, dan yang ketiga mari siapkan semua buku yang diperlukan. Iya, sebelum kita berdoa bersama, mari kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Mari anak-anak Ibu, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar hari ini. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran agama Kristen kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, dan Tuhan masih memberikan kita lingkungan yang sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita bab yang keempat dengan judul Aku dan Lingkunganku. Lingkungan? Apa ya artinya lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan kehidupan kita. Jadi, di mana kita tinggal, di mana anak-anak Ibu berada, lingkungan adalah tempat di mana kamu tinggal dan apa yang ada di sekelilingmu. Yeay! Senang sekali kalau kita bisa tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Tapi kasihan sekali ya, ada juga saudara-saudara kita yang tinggal di lingkungan yang telah rusak. Apakah Tuhan menciptakan lingkungan yang rusak? Tentu, Tuhan tidak menciptakan lingkungan yang rusak. Sebab Tuhan menciptakan semua isi alam dengan baik dan teratur. Tuhan
memberikan semuanya sungguh amat baik. Tapi kok bisa rusak ya? Iya, karena manusia yang semakin bertambah banyak memanfaatkan sumber daya alam bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ada juga manusia yang demi keuntungan diri sendiri membuat alam menjadi rusak. Misalnya, mereka menebang pohon sembarangan sehingga terjadilah tanah longsor. Ya, kenapa ya bisa terjadi tanah longsor? Ya, ketika pohon-pohonan ditebang sembarangan, dijual untuk kepentingan mereka dan juga untuk kepentingan tempat tinggal, maka tidak ada lagi akar pohon yang menahan ketika hujan turun, sehingga terjadilah tanah longsor. Kemudian apa lagi yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Ada juga orang-orang yang membuang sampah-sampah plastik ke dalam air, di lingkungan, bahkan juga di lautan, sehingga merusak lingkungan. Banyak ikan-ikan yang mati karena memakan sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu pernah membuang sampah sembarangan sehingga kamu juga ikut membuat lingkungan menjadi rusak? Ya, anak-anak ibu tentunya tidak menjadi orang yang ikut merusak lingkungan, karena Tuhan mau lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Aku kan masih anak-anak. Apakah aku juga ikut bertanggung jawab untuk memelihara alam? Iya, anak-anak ibu, alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lain. Seiring dengan itu, manusia juga diberi tanggung jawab menjaga alam ciptaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 29, Allah berkata, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberinya tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Artinya, Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuhan dan binatang itu untuk keperluannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam, sebab Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan amat baik. Manusia tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam, sebab Allah lah pemilik alam dan semua isinya. Bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan memelihara alam ini, namun lebih pada seberapa besar kamu peduli dan terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitarmu. Anak-anak ibu, menurutmu tugas siapa sajakah memelihara lingkungan, memelihara alam? Apakah kamu juga ikut bertanggung jawab? Semua manusia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah. Jadi, kita dapat melaksanakan tugas itu mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu rumah dan sekolah. Jika di sekitar rumahmu ada lahan kosong, ada tanah kosong, maka tugasmu untuk menanam tumbuh-tumbuhan, baik itu bunga ataupun tanaman-tanaman lain. Kamu juga wajib menyiraminya setiap hari dengan teratur, supaya lingkungan rumahmu sehat dan segar. Terus bagaimana di sekolah? Apakah ketika kamu membeli makanan atau minuman, kemasannya, tempatnya, kamu buang begitu saja di tanah?
Tentu tidak. Anak-anak yang takut akan Tuhan pasti membuangnya pada tempatnya. Satu lagi, apakah kamu menggunakan tisu yang banyak setiap hari? Tahu nggak kamu, tisu itu terbuat dari kulit kayu yang dibuat bubur kertas. Kayunya tentu saja berasal dari pepohonan yang ditebang. Padahal pohon adalah penghasil oksigen yang diperlukan semua makhluk hidup. Satu pohon berusia 6 tahun hanya menghasilkan 40 lembar tisu. Padahal satu pohon itu dapat menghasilkan oksigen untuk manusia. Jadi, jangan kita menjadi orang yang ikut merusak lingkungan. Tetapi mari kita menjaga lingkungan kita tetap terawat, bersih, dan segar, sehingga kita terhindar dari tanah longsor, terhindar dari kekeringan, terhindar dari lingkungan yang rusak. Puji Tuhan, anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini sudah boleh kita selesaikan dengan baik, dan kita mau mengakhiri pelajaran kita kembali berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pelajaran kami hari ini. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah boleh menyelesaikan pelajaran kita. Anak-anak ibu, harapan ibu kita tetap semangat. Anak-anak ibu jaga kesehatan, tetap sukacita, rajin berdoa, dan baca Alkitabnya supaya kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.